Rusia serang Ukraina besar-besaran, Ramzan Kadyrov. Лarilah Зеленський. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Сегодня с уверенностью можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовсталя. Это административное здание Азовсталя. Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, приказ выполнен. Ахмат! Сила! Украина – это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. Лучше заберите, да, свое оружие, своих наемников, да, и попросите, да, официально извинения за нашего посла, да. Мы это просто не оставим, да, имейте в виду, да. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengaku puas dengan serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina pada hari Senin, yang baru pertama kali terjadi sejak invasi dimulai. Dia meledek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan menyuruhnya berlari ketika mengeluhkan serangan Moskow. Melalui telegram setelah serangan rudal Moskow di 16 kota di Ukraina termasuk di Kiev, Kadyrov memperingatkan Zelensky bahwa Rusia belum benar-benar memulai serangannya. Zelensky mengeluh tentang jalan layang di Kiev dan kota-kota lainnya, kata Kadyrov. Dan bagaimana Anda? Zelensky pecundang, berpikir Anda diizinkan dan yang lain tidak, lanjut dia. Jadi selama 8 tahun, membom warga sipil menghancurkan infrastruktur kota-kota LNR, Republik Rakyat Luhansk, menutupi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan peluru, meledakkan jembatan, menembaki fasilitas penting diizinkan. Tetapi begitu mendarat di kepala Anda, tiba-tiba tidak ada seorang pun telah diizinkan, imbuh dia. Kami memperingatkan Anda, Zelensky, bahwa Rusia belum benar-benar memulai. Jadi berhentilah mengeluh seperti orang pelit dan larilah sebelum tiba di sini. Lari Zelensky, larilah tanpa melihat ke belakang ke arah barat. Sambung sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut. Kadyrov juga mengaku senang dengan komandan perang baru Rusia di Ukraina. Sekarang saya 100% senang dengan SWO, operasi militer khusus. Katanya seperti dikutip The Euro Weekly News. Kadyrov sebelumnya menyalahkan para jenderal Rusia atas hilangnya wilayah yang sebelumnya direbut di Ukraina dan mengatakan bahwa jika itu terserah dia. Dia akan melucuti perwira-perwira itu dari pangkat mereka dan mengirim mereka untuk bertempur di garis depan. Pada hari Senin sebanyak 16 kota di Ukraina dihujani sekitar 84 rudal Rusia. Data ini merupakan perhitungan militer Kiev. Belasan kota itu diantaranya Kiev, Dnipro, Lviv, Ternopil, Zhytomyr, Zaporizhia, Mykolaiv, Khmelnytskyi, dan Kremenchuk. Serangan besar-besaran Rusia ini sebagai pembalasan setelah jembatan Crimea, jembatan terpanjang di Eropa yang dibangun Rusia, diguncang ledakan dahsyat pada Sabtu pekan lalu. Putin menuduh ledakan yang menewaskan 3 orang itu merupakan serangan teroris yang didalangi intelijen Ukraina. Serangan berlanjut pada Selasa 11 Oktober 2022 pagi ini, meski skalanya tak sebesar serangan pada hari Senin. Pendukung Kremlin gembira 84 rudal Rusia hujani 16 kota Ukraina. Ini baru permulaan. Para blogger dan pejabat pro-Kremlin memuji serangan besar-besaran Rusia, di mana sekitar 84 rudal menghujani 16 kota di Ukraina pada pagi Senin. Banyak yang dari mereka menyebutnya sebagai langkah pertama pembalasan Moskow atas ledakan di jembatan Crimea. Serangan massal tersebut menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Ini merupakan serangan pertama di Kiev sejak 26 Juni. Serangan besar berlanjut pada Selasa 11 Oktober 2022 meski skalanya tak sedahsyat hari Senin. Data sekitar 84 rudal Rusia menyerang 16 kota di Ukraina merupakan perhitungan militer Kiev. Para pendukung Kremlin yang awalnya mulai frustasi dengan kemunduran perang Rusia di medan perang dalam beberapa bulan terakhir, sekarang bersuka cita. Dan ada jawabannya untuk Anda, bunyi tweet Margarita Simonyan, pemimpin redaksi Rusia Today yang didanai Kremlin,
jembatan Crimea adalah garis merah sejak awal, sudah jelas. Diharapkan ini bukan tindakan pembalasan satu kali, tetapi cara baru untuk berperang, tulis jurnalis pro-Kremlin Alexander Kots. Eskalasi besar-besaran dalam kekerasan di seluruh Ukraina menyusul serangan hari Sabtu di jembatan Crimea yang dibangun Moskow yang menghubungkan semenanjung yang dianeksasi ke daratan Rusia dan penunjukan Jenderal Sergei Surovikin yang terkenal sebagai komandan perang paru Rusia di Ukraina. Surovikin, kami sudah mencintaimu, teruskan, tulis saluran Telegram Turn Off the War. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serangan besar-besaran Rusia dengan sengaja menargetkan infrastruktur energi serta warga sipil, menyebabkan banyak orang tewas dan terluka. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga pendukung vokal perang di Ukraina, mengecam komentar Zelensky melalui akun Telegram pribadinya pada Senin. Zelensky mengeluh tentang serangan di Kiev dan kota-kota lain, tapi kenapa Anda Zelensky pecundang? Berpikir Anda bisa menyerang kota, tapi yang lain tidak bisa, tulis Kadyrov. Sekarang saya 100% puas dengan operasi militer khusus, melanjut Kadyrov merujuk pada perang Rusia di Ukraina. Sergei Aksyonov, kepala Crimea, juga puas dengan serangan besar-besaran Rusia pada hari Senin. Saya ingat bahwa setelah serangan teroris di jembatan Crimea, mereka menulis di saluran mereka apa selanjutnya Rusia. Inilah jawaban mereka dan ini baru permulaan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev juga mengisyaratkan pembalasan lebih lanjut oleh Rusia dengan menulis episode pertama telah diputar, akan ada episode lain. Medvedev yang sekarang menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia bersumpah bahwa Moskow akan terus menyerang Ukraina sampai apa yang disebutnya rezim politik Nazi di Kiev digulingkan. Namun di tengah pujian dari para hawkish perang Rusia, beberapa pihak menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan tanggapan Ukraina terhadap taktik perang baru Moskow. Untuk semua orang yang terlalu senang dan untuk semua orang pada umumnya, jawabannya adalah serangan yang tak terelakkan di kota-kota Rusia, tulis blogger dan penulis perang populer Zakhar Prilepin di Telegram. Eskalasi hanya akan meningkat. Zelensky sudah duduk dan berpikir bagaimana merespon dan bagaimana menimbulkan rasa sakit yang maksimal. Imbu dia seperti dikutip The Moscow Times. Sergei Aksyonov, kepala Crimea, juga puas dengan serangan besar-besaran Rusia pada hari Senin. Saya ingat bahwa setelah serangan teroris di jembatan Crimea, mereka menulis di saluran mereka apa selanjutnya Rusia. Inilah jawaban mereka dan ini baru permulaan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev juga mengisyaratkan pembalasan lebih lanjut oleh Rusia dengan menulis episode pertama telah diputar, akan ada episode lain. Medvedev yang sekarang menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia bersumpah bahwa Moskow akan terus menyerang Ukraina sampai apa yang disebutnya rezim politik Nazi di Kiev digulingkan. Namun di tengah pujian dari para hawkish perang Rusia, beberapa pihak menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan tanggapan Ukraina terhadap taktik perang baru Moskow. Untuk semua orang yang terlalu senang dan untuk semua orang pada umumnya, jawabannya adalah serangan yang tak terelakkan di kota-kota Rusia, tulis blogger dan penulis perang populer Zakhar Prilepin di Telegram. Eskalasi hanya akan meningkat. Zelensky sudah duduk dan berpikir bagaimana merespon dan bagaimana menimbulkan rasa sakit yang maksimal. Imbu dia seperti dikutip The Moscow Times.